Saya mohon izin share langsung aja ya, supaya saya bisa ini nanti. Ya, Mas Indra, aku izin share langsung aja. Oh, siap Pak. Kalau Nah, gitu. bentar, supaya bisa nanti ngatur ininya. Ya, sudah muncul ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, ini peserta Samsul Ulum Bisnis Bootcamp ya, Sulfi yang saya hormati. Nah, mohon izin saya menyampaikan tadi materi yang disampaikan oleh MC, tetapi tentunya karena saya bukan eh, akademisi yang secara langsung terkait dengan startup, nah, saya lebih sebagai pelaku. Nah, jadi pelakunya atas startup. Saya nanti akan lebih banyak bicara experience yang insya Allah akan menginspirasi rekan-rekan sekalian bagaimana program-program atau eh, sesuatu bisnis, quote unquote bisnis, itu pada dasarnya eh, sumber modalnya dari mana saja, utamanya dari mana saja. Jadi lebih saya akan menyampaikan beberapa experience dalam perjalanan yang tadi disampaikan oleh MC. Jadi sekarang saya diberikan beberapa amanah yang terkait dengan ini, tidak langsung terkait dengan startup, tapi intinya semua berkaitan dengan entrepreneurship, semua berkaitan dengan ini. Jadi yang tadi sudah disampaikan, saya kebetulan waktu itu 2012 mengawal transformasi berdirinya Telkom University. Kemudian setelah itu diberi amanah sampai sekarang terkait dengan endowment atau dana abadi yang nanti ini sangat close kami transformasi ke arah wakaf insya Allah dalam waktu dekat. Kemudian eh, pada saat bersamaan atau di 2019 itu mulai digabung, Direktorat Endowment itu digabung dengan pengembangan karir atau CDC sampai sekarang. Jadi dan kemudian saya juga menginisiasi atau mendirikan Telyu Cafe yang nanti saya akan sharingkan. Kemudian saya juga merupakan inisiator sekaligus ketua program InnoVillage sampai sekarang, dan 2023 ini ditambahin lagi Pak Rektor untuk memimpin transformasi Telkom University Nasional Kampus. Jadi itu yang ini. Nah, beberapa kata kunci yang ingin saya sampaikan ini nanti ada semua di sharing saya. Yang pertama adalah niat. Jadi pastikan apapun yang rekan-rekan sekalian mulai, mau model bisnis, mau model program sesuatu, mau besar dreamnya dan seterusnya, itu dimulai dengan niat. Jadi dan pastikan niat itu adalah untuk kebermanfaatan. Profit iya pasti, karena kebermanfaatan itu tentunya sangat dekat dengan profit atau sangat dekat dengan revenue dan seterusnya. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, saya sampaikan lebih lugas, yaitu Islam mengajarkan kita untuk kaya, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk kaya. Karena dengan kaya itu supaya kita bisa berbuat jauh lebih banyak lagi ke hal-hal yang lain. Kemudian setelah itu kita harus membuat tidak cukup dengan niat, tapi membuat sesuatu bisnis plan atau sesuatu rencana yang cukup detail, cukup matang. Nah ini ada ilmunya sendiri nanti tentunya. Tapi secara umum saya selalu sampaikan paling gampang pendekatannya adalah dengan 5W 2H. Jadi why, kenapa startup atau kenapa bisnis itu harus dibuat. Jadi ada latar belakangnya, ada dasarnya. Kemudian eh, when, kapan itu harus diimplementasikan, where, di mana atau lingkupnya seberapa besar, kemudian who, siapa saja yang terlibat atau mulai dari stakeholdernya, klien, customer, sampai nanti supplier yang akan terkait dengan program kita. Ini kan. Nah, itu sesuatu yang 5W tadi. Dari situ kemudian what muncul, what apa yang akan kita buat secara ini menjadi sangat clear. Nah, kemudian dua hal yang lain adalah how, bagaimana mewujudkan itu, dan yang terakhir adalah how much, bagaimana
fundingnya, pendanaan itu supaya muter dengan baik, seperti apa dan seterusnya. Itu yang terkait dengan bisnis plan secara umum seperti itu. Setelah bisnis plan jadi, nah sekarang pada waktunya kita mengimplementasikan bisnis plan itu. Nah, tapi sebelumnya tentunya salah satu faktor yang kritikal dalam sesuatu membangun usaha, rekan-rekan sekalian memulai sesuatu yang baru, itu hampir semuanya adalah terkait dengan funding. Meskipun saya tidak sampaikan bahwa funding sesuatu yang paling utama, bukan yang paling kejar, sama sekali yang kita kejar. Bukan, tetapi itu sesuatu alasan untuk membuat kita bisa berlari sekencang apa dan seterusnya. Nah, untuk sampai ke sana, nah ini Islam juga lagi-lagi mengajarkan bahwa kita harus banyak-banyak bersilaturahim atau networking, bahasa ini networking atau membuat collaboration. Kita jual lah bisnis plan kita itu ke beberapa yang kita anggap nanti mempunyai potensi untuk memberikan funding. Kecuali kalau funding sudah siap ya sudah segera langsung ke langkah berikutnya implementasi. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis dan evaluasi. Setelah implementasi itu tentunya berjalannya pasti, saya nyebutnya pasti tidak sesuai dengan bisnis plan yang kita rencanakan. Kenapa? Karena saya selalu sampaikan di kelas, kebetulan saya ngajar network engineering yang di dalamnya kata kuncinya adalah stokastik. Itu yang saya pahami, sangat saya pahami setelah jadi dosen lebih dari 30 tahun. Ini kata kunci itu makin match. Makin kita belajar makin tinggi, itu makin bisa memahami makna penciptaan Tuhan menciptakan dunia dan seisinya. Itu stokastik atau statistically sekali. Jadi jalan untuk masuk ke surga itu ada miliaran jalan. Kita boleh milih dan tidak bisa kita meniru persis seperti yang lain. Meniru bisa, tapi seringkali tidak akan sama persis. Jadi ada banyak cara untuk masuk surga. Ada banyak cara untuk sukses, ada banyak cara sebaliknya juga. Nah, sehingga disitulah ruang stokastik atau statistically. Ini kan. Dan itu juga sebenarnya karunia yang paling besar Tuhan kepada manusia. Bayangkan kalau kita semua hidup kita itu sesuatu yang deterministik, sudah pasti. Teman-teman semua masa depannya sudah pasti semua. Pasangannya sudah pasti siapa. Kemudian nanti setelah itu hidupnya umur berapa pasti. Itu sesuatu yang sangat tidak menarik. Justru Tuhan ciptakan stokastik itu sebagai sesuatu yang sangat menarik. Tapi sekaligus sesuatu yang sangat challenges. Sesuatu yang sangat menantang. Jadi tugas kita adalah bagaimana memaknai stokastik itu. Stokastik itu bahasa ininya ketidakpastian, random, hopefully, dan seterusnya lah terkait dengan itu menjadi sesuatu ibadah. Disitulah ruang untuk ibadah. Makin banyak stokastik, makin banyak sesuatu problem, disitulah ruang untuk ibadah. Bahkan saya berani menyampaikan, kalau teman-teman semua tidak pernah punya masalah, itu ya goodbye. Jangan pernah berharap masuk surga kalau nggak pernah punya masalah. Tidak ada cerita logikanya orang hidup, Tuhan ciptakan manusia, kemudian semuanya happy semua sepanjang hidup, nggak punya masalah, masuk surga. Itu tentunya Tuhan sangat tidak adil terhadap yang lain kalau itu yang terjadi. Nah, sehingga itu salah satu yang paradigm yang harus kita pegang. Artinya begitu kita masuk di dunia nyata, dalam case ini adalah startup atau dunia bisnis, maka bersiaplah untuk melewati sesuatu stochastical field. Jadi yang naik turun dan seterusnya. Kadang naik 1 turun 2, naik 5 turun 1 dan seterusnya. Jadi intinya ada perubahan. Disitulah kenapa kita harus terus-menerus belajar dan terus belajar. Sampai detik ini saya jujur sampai masih terus belajar. Terus begitu diberi amanah baru atau dapat amanah terus belajar. Karena juga saya akan cerita nanti beberapa fail juga, kegagalan, tidak hanya keberhasilan. Dan saya juga mendengar juga dari cerita banyak alumni, karena kebetulan saya masih bertanggung jawab diberi amanah untuk mengkoordinasikan alumni relationship ini. Dan insya Allah nanti salah satu yang ini sekaligus undang teman-teman nanti kalau untuk hadir juga ya, tanggal posternya belum jadi ini, tanggal 27 malam, nanti saya mengundang puluhan sampai ratusan alumni yang bergerak di entrepreneur, pengusaha, alumni pengusaha, dari yang omsetnya triliun sampai yang baru memulai dengan puluhan atau jutaan digit. Kita undang untuk saling bertemu dan intinya untuk membuat sharing experience ini. Jadi mereka akan cerita banyak hal dan insya Allah nanti akan kita lakukan itu acara itu di tempat
juga belum kita ini. Nanti insya Allah poster saya kirim melalui Mas Fatur ya, ini kan untuk teman-teman juga bisa hadirin. Nah, semua yang saya sampaikan tadi intinya adalah semuanya sangat close atau sangat dekat dengan problem atau masalah. Jadi begitu kita memulai sesuatu, mulailah paradigm kita bersahabat dengan problem atau masalah. Jadi mulailah jangan langsung berhenti dan seterusnya. Karena berbahagialah kalau ada problem. Tadi seperti yang saya sampaikan, begitu ada problem itu ada ruang untuk mendapatkan pahala. Usahanya hasilnya jadi nomor 2 nanti karena berpahalanya menjadi nomor 1. Nah, ada 8 nanti yang akan saya sharingkan secara cepat, Mas Indra. Nanti saya dikasih tahu ya, nanti kalau waktunya 5 menit sebelum berakhir ya. Nanti kan ada tanya jawab, jadi saya kadang-kadang ini nggak bisa ngontrol waktu nanti ini. Jadi diberi reminder aja nanti. Jadi ada 8 yang ini dari ini hampir semua saya lewatin ya. Yang pertama adalah terkait dengan PIMNAS 2004. Kemudian berdirinya Poltek, NTC dan Poltek, kemudian berdirinya Telkom University, yang terkait dengan pengelolaan alumni dan employability, kemudian Telyu Cafe, InnoVillage, Endowment Fund, dan Telkom University Nasional Kampus. Jadi ada 8 yang saya sebut. Nah ini tentunya mohon teman-teman nanti maknai dari mana sumber, karena semuanya ini berbiaya semua. Jadi saya tidak akan secara terstruktur ini sumbernya dari mana, dan seterusnya. Tapi tolong dicermati yang saya sharingkan bahwa semuanya ini berbiaya. Tidak ada satupun yang kegiatan ini yang tidak berbiaya. Nah, yang pertama saya akan langsung mulai dengan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2004. Yang kebetulan waktu itu saya diberi amanah sebagai Sekretaris Jenderal Pelaksana di ini kan. Jadi ini event pertama nasional yang dilakukan oleh STT Telkom. Waktu itu belum jadi IT Telkom, belum jadi Telyu, jadi STT Telkom tahun 2004. Ini event nasional pertama. Sebelumnya belum terkenal sekarang. Dulu kalau orang ditanya STT Telkom ya masih banyak yang nggak tahu. Nah, sehingga kita perlu membuat event nasional. Dan ini sekaligus PTS, perguruan tinggi swasta pertama sebagai tuan rumah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Yang waktu itu dihadiri oleh lebih dari 1.000 mahasiswa, lebih dari 100 dosen pembimbing, serta 50 juri reviewer dari seratusan pertanian PTS. Jadi bayangkan selama 5 hari, selama seminggu, dari 1.000 lebih tamu itu ada di Daya Hall. Dengan bayangkan kita baru punya gedung belum ada, rektorat sekarang belum ada, TWLT belum ada dan seterusnya. Jadi masih gedung lama semua, yang gedung A, B, C, D sampai GSG yang sudah ada yang dipakai sebagai ini dan seterusnya. Jadi baru gedung yang bagian selatan, yang utara masih sawah semua. Jadi belum ada. Dan yang paling baru yang nanti adalah auditorium. Itu adalah yang teman-teman sekarang kenal sebagai gedung Damar, itu adalah gedung PIMNAS. Itu adalah salah satu funding pertama dari pihak eksternal. Jadi ini, apa yang kami lakukan dalam kondisi seperti itu? Ini sudah terlanjur Ketua STT waktu itu sudah menyatakan bersedia jadi tuan rumah. Sementara begitu kita hitung, intinya adalah kekuatan anggaran dari dalam itu hanya 1/10 dari biaya yang diperlukan. Nah, jadi singkat cerita tadi, yang kami lakukan ya kami membuat sesuatu skenario, bisnis plan ini kan, karena ada tamu dan seterusnya ini yang kami pahami wajib hukumnya memuliakan tamu, menjamu dan memuliakan tamu. Sehingga kita berpikir bagaimana menyulap asrama yang gedung CDE itu yang dulu asrama Putra dan asrama Putri yang sekarang Pasca Sarjana, kemudian gedung IF, EF itu asrama Putri. Nah, itu kita sulap menjadi sesuatu. Ya, saya nyebutnya hotel bintang 2 lah, hotel bintang 2 untuk kita, meskipun sekamar isinya 8 ya, tetapi kita sulap dalam suatu yang sangat clean, kemudian amenitiesnya kita siapkan dan seterusnya. Nah, kita sulap ini sehingga, dan saya perlu waktu untuk menyiapkan itu semua sampai hampir 2 bulan saya tidur di kampus atau tidur di asrama Putra dengan beberapa tim kecil mahasiswa waktu itu menyiapkan ini. Nah, fundingnya dari mana? Nah, singkat cerita, tadi artinya kami harus membuat suatu funding. Mau tidak mau kami harus menjual ide tuan rumah itu ke banyak pihak. Telkom, Indosat, dan seterusnya kita jual. Salah satunya adalah sponsor dari Telkom, wujudnya adalah auditorium yang sekarang dikenal sebagai Gedung Damar. Itu adalah
sumbangan atau sponsor PIMNAS dari Telkom senilai 2M waktu itu ya tadi. Nah, jadi singkat cerita, dengan logika itu, maka kita tadi lakukan kolaborasi dan sponsorship dengan banyak pihak. Nah, bagaimana menyiapkan menjamu 1.000 orang lebih prasmanan itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, tetapi dengan kerja keras dan ini, PIMNAS di ST Telkom itu dikenal sebagai salah satu PIMNAS terbaik sepanjang perjalanan PIMNAS. Nah, jadi semuanya happy, semua peserta happy, dari pihak Dikbudnya happy, juri happy, dan semua pemimpin happy semua. Jadi intinya adalah kata kunci yang pertama yang ingin saya sampaikan, sumber pendanaan yang terkait dengan sumber pendanaan itu adalah kolaborasi dan sponsorship. Ini kan. Dan itu yang pertama yang ini. Nah, tapi tidak cukup hanya bicara pendanaan saja, kita harus bicara sebelumnya tadi saya sampaikan networking dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini yang terkait dengan NIT Telkom Center. Jadi setelah itu saya diberi amanah sebagai Center Head NTC, lembaga pelatihan IT yang waktu itu tempatnya di Sumur Bandung dengan modal hanya satu kelas. Jadi satu kelas 20 komputer. Teman-teman bisa menghitung modal awal seberapa. Dan tahun pertama karena saya jujur juga bingung juga, belum pernah saya mengelola lembaga IT dan ini. Alhamdulillah tahun pertama minus 900 sekian, hampir 1M, 900 juta tahun pertama. Nah, tapi itu membuat, nah ini salah satu yang ingin saya sampaikan, bahwa pasti kita akan jatuh dalam proses ini. Itu membuat saya terbangun dan membuat akhirnya bisa melihat, tadi kata kuncinya lagi, tadi seperti yang pertama tadi, kolaborasi itu harus kita lakukan. Tidak mungkin tidak kita berbagi ini. Jadi tumbuh dari minus. Kemudian kita lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Singkat cerita, tahun kedua sudah membukukan keuntungan 1,5 M dan kemudian kami tutup pada saat diundang tahun keempat, itu diundang sebagai salah satu tender terbaik karena ini franchise dari India. Kemudian saya berkesempatan selama seminggu diundang ke India dengan biaya pemerintah India karena dianggap sukses menyelenggarakan program ini. Dan waktu itu posisi sudah di angka, kalau ngomong profit, sudah di angka lebih dari 3,5 M. Nah, tapi akhirnya muncullah masalah ini hero dari ini. Dari masalah sovereignty, kebangsaan. Jadi nasionalisme saya tumbuh. Kalau ini makin besar, maka keuntungan yang paling besar adalah masuk di India. Maka begitu pulang saya mendapatkan award dari India, standing ovation di JW Marriott di Delhi waktu itu, di hadapan 1.000 center lebih seluruh dunia. Sebelum pesawat mendarat di Cengkareng, saya sudah putuskan untuk berhenti bekerjasama. Nah, ini kadang-kadang sulit mengambil kita dalam posisi puncak, harus atas nama sesuatu idealisme, kita harus putuskan untuk berhenti. Padahal kalau tumbuh terus, untung. Nah, jadi akhirnya kami nyatakan berhenti, dan itulah menjadi embrio Politeknik Telkom. Jadi kami mulai dari ini, sampai kemudian muncul gedung. Sebelah ini adalah, waktu itu sempat menjadi salah satu gedung yang paling ini. Makanya saya ngajak tim yang solid. Nah, kata kuncinya ini saya mempunyai sekitar 40-50 tim yang sangat solid. Sangat solid. Saatnya kami terbiasa kalau harus masuk habis subuh dan pulang menjelang dini hari. Itu biasanya. Nah, itu karena waktu itu memang mengharuskan seperti itu. Timnya sangat solid dan alhamdulillah sebagian besar tim itu sekarang masuk di struktural di Telkom University, artinya jadi leader-leader di Telkom University. Nah, itu kata kunci kedua untuk membuat proses ini. Tadi yang pasti kalau pendanaan pasti harus dari pihak ketiga, dari luar. Sama gedung ini saya ingat persis mendapatkan pendanaan dari Telkom 50M dan proposal saya disetujui pas bulan Ramadan, tanggal 11 Ramadan, jam setelah waktu ini, karena saya ngantri dari jam 7 pagi ketemu di Rutelkom, tapi akhirnya baru berhasil diterima jam 10 malam. Jadi saya presentasi jam 10 malam, 10 Ramadan, itu menjadi berkah sekali setelah tarweh mendapatkan persetujuan 50M. Ini yang memulai Politeknik Telkom. Jadi makanya nanti cerita lengkapnya ada The Power of Dream, kalau teman-teman ini bisa dilihat di YouTube. Sejarah berdiri saya ini kan didedikasikan dalam sebuah ini, dalam ada, jadi cerita proses berdirinya dari awal. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah ini transformasi Telkom University. Nah, akibat dari tadi proses berdirinya Telkom tadi,
Saya dipaksa. Jadi saya dipaksa waktu itu, kalau tadi di CV saya ada pernah jadi rektor, itu saya dipaksa menjadi rektor tanpa mendaftar sebagai calon rektor. Jadi dipaksa. Jadi, saya baru 5 menit sebelum penutupan saya menyetujui penandatangan sebagai calon rektor dan saya tidak pernah campaign, tidak pernah dan seterusnya, sehingga singkat kata terpilih. Karena teman-teman melihat bagaimana berita. Itu kira-kira apa? Kata kuncinya bukan lagi-lagi bukan saya ingin ini saya. Jadi itu justru godaan kalau sudah naik itu adalah harus banyak istighfar, Pak. Karena semua dari Allah, bukan bukan karena kehebatan kita, bukan karena ini. Tetapi kata kunci yang ingin kami sampaikan ke teman-teman semua, reputasi itu harus dibuat gitu. Jadi artinya performance itu harus dibuat. Supaya apa loh? Supaya trust dari pihak ketiga itu makin tinggi terus. Nah, makin ini maka trust itu makin tinggi, kepercayaan makin tinggi. Nah, jadi itu kira-kira alur dari kalau kita membangun sesuatu program atau sesuatu bisnis. Nah, singkat cerita, begitu saya jadi rektor, 3 tahun jadi 2 tahun jadi rektor, saya diminta memimpin tim transformasi untuk berdirinya ini. Ini juga tidak mudah berdirinya Telju. 4 institusi ini beda semua, karakternya beda, struktur pembiayaannya berbeda dan seterusnya. Bahkan urusan sangat sederhana ada gaji cleaning service di satu titik itu lebih hanya seperempat cleaning service di tempat yang lain, atau gaji sekretaris rektor di IT Telkom itu bisa lebih tinggi dari gaji kaprodinya di perguruan tinggi yang lain salah satunya. Nah itu yang harus kami selesaikan lah, setelah ini kami selesaikan. Dan alhamdulillah proses ini akhirnya diridhoi ini 2013 Bill bergabung dan jadi seperti yang sekarang teman-teman bisa lihat Telkom University ini kan. Itu adalah proses yang di belakang behind the scene-nya adalah sesuatu yang sangat-sangat rumit sekali, penuh dengan pertentangan, penuh dengan ya bahasa saya dengan friksi, gebrak-gebrakan meja dan seterusnya lah. Meskipun kami ini, tapi tidak ada yang pasti. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, tidak ada bekasnya dendam di ini. Jadi maksud saya gini, dalam proses membangun bisnis, perbedaan pendapat itu sesuatu keniscayaan. Tapi satu hal yang tidak boleh terjadi itu adalah perbedaan itu menjurus ke arah sampai ke level dendam yang berkepanjangan. Jadi nggak boleh ada. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya tidak punya musuh siapapun. Yang dulu dengan direksi Telkom kami terbiasa berbeda pendapat. Saya nyebutnya sepakat untuk berbeda pendapat. Yuk sekarang kan sama-sama jadi teman, jadi sahabat semua, jadi makin banyak. Nah itu konflik manajemen. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain saya akan cerita lebih banyak bagaimana terkait dengan manajemen konflik dari ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait alumni employability. Ya, jadi ini bagaimana kami membangun. Ini terkait dengan struktur atau bagaimana Telkom University ini harus masuk ke ranah entrepreneur. Entrepreneur itu maksudnya adalah salah satu indikatornya. Tuition fee, biaya SPP itu tidak boleh menjadi main lagi. Jadi harus pelan-pelan ini. Jadi semua pihak harus ini. Maka 4 tahun yang lalu ketika saya diberi amanah ini, anggarannya 3,5 M. Anggaran direktorat. Saat ini anggaran direktorat tinggal 700-an juta. Dari seperlimanya. Apakah kegiatannya menurun? Tidak. Ternyata kegiatannya justru naik berlipat-lipat dengan anggaran yang makin turun. Kok bisa? Nah, kata kuncinya tadi. Nah, jadi bagaimana? Karena tanggung jawab kami adalah 3 ini. Jadi yang pertama adalah employability, graduate employability, kemudian endowment fund. Sementara pada saat perusahaan kami mengelola alumni, bagaimana alumni ini bisa memberi kebermanfaatan ke kiri dan ke kanan gitu, ya, untuk support employability. Kalau dulu awal-awal itu kita selalu mengundang, namanya sharing, kayak sharing begini, itu yang diundang itu eksekutif dari ini yang bukan alumni. Sehingga kita harus menyiapkan hotelnya, menyiapkan akomodasi, transportasi, dan seterusnya biaya. Saat ini hampir tidak ada. Semua yang kita undang tadi adalah alumni. Karena alumni itu sama, layernya sudah sampai di layer board of director beberapa perusahaan besar, termasuk di Telkom Group, itu beberapa alumni. Nah, logiknya sederhana. Kalau saya undang mereka, apa iya saya harus berikan honor dan berikan ini? Tidak, logika itu yang saya balik. Mereka harus datang justru memberikan sponsor. Jadi yang tadinya bayar, kita dibayar gitu kalau undang alumni. Nah, terus kemudian sama juga begitu kita bicara dengan perusahaan yang non alumni, sederhana sekali. Sebenarnya kalau teman-teman semua nanti lulus diperlukan oleh industri, itu yang perlu Telju atau industri? Jawabannya mestinya dua-duanya. Telju berkepentingan untuk
menjual dalam tanda kutip lulusannya, pada saat bersamaan industri berkepentingan untuk mendapatkan talent-talent yang hebat. Nah, jadi mestinya untuk membuat seperti itu dua-duanya harus tanggung jawab. Nah, sekarang akhirnya industri juga harus bayar. Dengan kata lain apa? Sederhana sekali. Sekarang di ini webnya CAI atau di IG-nya CAI dan seterusnya, itu industri boleh masang pengumuman apapun, tapi bayar Mas sekarang. Ya, mungkin orang beberapa Pak Ate materi sekali, bukan. Ini bukan masalah materi, ini masalah mendudukkan persoalan pada tempatnya ini kan. Dan ini cara berpikir entrepreneur. Dan tahun ini insya Allah dari hosting tadi, dari hosting dan kita ini dalam member dengan partner industri tadi targetnya lebih dari 1 M. Nah, jadi itu yang terjadi terkait dengan tadi yang terkait employability. Nah, sama nih alumni dan employability yang tadi saya sampaikan. Jadi intinya ini alumni relationship ini kita ini. Jadi kata kuncinya apa? Kalau teman-teman sudah mulai membangun suatu bisnis, tolong kuatkan networking, kuatkan banyak-banyaknya lah selalu. Karena itu kata kunci nih. Kita tidak tahu. Saya selalu nyebutnya blessing, nggak sengaja lah. Sering sekali Allah itu memberikan sesuatu jalan ke kita itu dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nah, dari itu yang kita harapkan nanti dari situ makin banyak ini maka probabilitas ini ke kiri dan ke kanan itu makin besar. Secara umum seperti itu. Nah, kemudian value cafe. Jadi ini saya sampaikan agak cepat nanti supaya ada ruang untuk tanya jawab ya. Ini. Nah, value cafe juga sama. Ini berdiri waktu itu saya mikir-mikir aja. Begitu sudah ini alumni, kita harus tanggung jawabnya alumni. Kan nggak enak sekali. Teman-teman nanti kalau lulus, misalkan saja ketemu direktorat kan nggak enak. Kalau direktorat urusannya harus lapor satpam, harus ninggalin KTM, harus ninggalin KTP dan seterusnya. Wah, rumit lah pokoknya proses harus naik lift London. Yang kenapa kita tidak ada ruang yang bisa langsung masuk dengan belum lagi bicaranya nanti formal lagi di sana tempat duduknya. Akhirnya saya belajar dari beberapa ini. Nah ini lagi-lagi belajar karena awal-awal sempat saya awal-awal dari direktur alumni itu ngantor saya lebih banyak di Senayan City, di Plaza Senayan. Untuk apa toh? Nemuin alumni. Saya yang bertemu dengan teman-teman alumni. Karena kenapa harus ketemu di sana? Loh ya, itu paling enak nemunya di sana, terus kemudian ketemunya habis maghrib atau habis isya malam sampai dini hari. Nah, diskusi banyak hal dan seterusnya. Itu membuat trust dan membuat ini. Sampai akhirnya saya mendirikan ini. Ini dimulai dari modal dari mana datangnya? Dari ini. Ya saya meyakinkan Pak Rektor, bikin bisnis plan lagian Pak Rektor. Kira-kira 0,5 miliar lah modalnya. Jadi setelah itu saya memberi jaminan 1 tahun balik modal. Kalau tidak balik modal, potong gaji saya. Jadi alhamdulillah sebulan 2 bulan itu berjalan dengan sangat ini dengan omset hampir 200 juta sebulan. Dengan net profitnya 40-an%. Jadi teman-teman bisa menghitung kan keuntungan. Saya juga baru tahu. Tetapi ya subhanallah 2 bulan berjalan, Allah memberikan waktu itu pandemi 2019 akhir ya atau 2020 awal pandemi. Jadi omset yang tadinya hampir 200 juta sebulan itu kira-kira meluncur mendekati nol. Jadi sudah tahu kan. Jadi artinya ini sudah dalam bahasa bisnisnya sudah menuju kebangkrutan ini dan kebangkrutan. Dan artinya apa? Ya sudah saya harus potong gaji saya merelakan. Urusannya tidak sederhana Mas. Nanti kalau sudah keluarga ya saya nggak masalah. Tapi istri saya jadi masalah besar kan nanti begitu gajinya yang biasanya dapat uang saku X menjadi hanya setengah atau 1/4 X. Nah itu kira-kira itu yang ini. Nah, tapi lagi-lagi ya sudah saya sudah siapkan. Sebulan setelah itu saya berpikir dan berdoa, tentunya jangan lupa terus berdoa. Nah, datanglah teman-teman saya undang alumni. Nah, dari obrolan itu akhirnya muncul beberapa program yang bisa dikelola di masa pandemi. Waktu itu ada Digital Talent Incubator yang nilainya 3,5 miliar. Kemudian ada InnoVillage yang di awal nilainya 1,5 miliar. Nah, jadi itu lahir dari ruangan Value Cafe yang pada saat terpuruk tadi. Nah, singkat cerita ini mulai menggerakkan. Jadi Value Cafe mulai bergerak lagi pelan-pelan dan seterusnya sebagai host dari itu. Nah, sampai sekarang akhirnya ya bergerak normal lagi. Begitu normal lagi sekarang omset kembali seperti yang tadi saya sampaikan. Dan bahkan kita masuk tidak hanya ke endowment, karena setahun rata-rata Value Cafe itu memberikan sumbangan ke dana abadi Telkom University 300 sampai 400 juta rupiah. Dan saat ini kita sudah masuk ke hilirisasi, ke konservasi.
Jadi kita harus care karena sumber utama kita adalah tanaman kopi yang ditanam oleh saudara-saudara kita di ini daerah-daerah pegunungan di Cisanti, di Pacet dan seterusnya. Makanya kita sekarang masuk ke konservasi. Nah, ini kenapa bisa berjalan dengan baik? Karena kita networking sangat close dengan teman-teman alumni pencinta alam. Jadi kita nggak punya energi, nggak mungkin garap kopi di sana. Yang garap adalah para petani yang dikelola atau dikoordinir teman-teman pencinta alam. Jadi semua muter, siklusnya muter, hilirnya berjalan terus. Karena hilir ini akan tidak ini kalau hulu itu harus berjalan terus supaya hilirnya terpenuhi. Hilir ini bisa berdiri kalau ada support dari hulu dan itu siklus yang ini. Jadi market itu tanggung jawab di kami, kemudian hulunya ini. Nah, sekarang makanya kita sebut tidak hanya a cup for endowment, nanti sebentar lagi kan kita akan cup for endowment and conservation. Jadi kita ini sustainability bicaranya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian nah kita bicara Innovillage tadi yang saya sampaikan sekilas yang juga lahir dari Tell You Coffee dalam situasi terburuk. Nah, jadi ini kata kuncinya lagi-lagi teman-teman jangan pernah merasa kalau terburuk itu suatu end of game, tidak. Sama aja kalau teman-teman kuliah sempat nggak lulus itu bukan berarti end of game. Saya contoh bagaimana pernah ngulang pelajaran ini karena dulu pernah aktivis juga saya. Dalam satu semester saya pernah 20 SKS itu 15 SKS dapat E. Nah, itu seperti kiamat sebenarnya. Tapi akhirnya kan bisa recovery lagi ini kan. Itu cerita lain gitu. Tapi intinya adalah bagaimana tadi bisnis itu tidak terhindarkan bahwa jatuh bangun itu sesuatu keniscayaan. Nah, ini pas Innovillage itu lahir dari keterpurukan itu 1,5 M. Kita mulai dari internal di Telkom Group, Telyu, kemudian di TT Purwokerto, Surabaya dan Jakarta semuanya. Terus kita anggap sukses. Kita perluas tahun kedua menjadi 1,8. Ini dana pendamping. Kalau dengan plus hadiah dan seterusnya masih ditambah sekitar 700-an juta. Jadi tahun kedua ini sudah 2,5 M, tahun ketiga sudah 3 M, dan tahun ini 3,75 M ditambah dengan hadiah 700-an, 500-an. Jadi 4,5 M kira-kira. Nah, jadi apa kata kuncinya? Ya, yang pertama adalah trusting dan kinerja, prestasi. Jadi kita prestasi itu dari mana? Kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan karena ini kebermanfaatannya bagi siapa tuh? Tadinya memang saya mikirnya adalah kebermanfaatan bagi mahasiswa yang waktu itu pandemi, nggak bisa belajar di kampus, jadi harus punya program. Ternyata program itu direspon sangat serius oleh mahasiswa dan kampus, jadi kampus menjadi menunggu, termasuk akhirnya masyarakat yang ketempatan. Jadi program ini ditunggu oleh banyak pihak. Sampai akhirnya program ini dibawa oleh Telkom sebagai CSR Telkom, dan gara-gara Innovillage itu 2 tahun berturut-turut, tahun ini tahun ketiga masih nunggu pengumuman, ini Telkom sebagai pelaksana CSR terbaik seluruh BUMN karena ada Innovillage di dalamnya. Nah, jadi itu maksud saya kebermanfaatan dan kinerja itu seperti mata uang yang ini. Jadi jangan pernah teman-teman mikirin profit saja, tapi mikirkanlah kebermanfaatan. Nanti profit datang sendiri lah dan seterusnya. Jadi itu yang kira-kira ini pengalaman-pengalaman ini. Nah, kemudian endowment fund ini yang saya cerita agak banyak nanti idenya. Endowment fund ini kita mulai dari tadi. Yang pertama, awal-awal mengelola endowment fund, ini kami kampanye luar biasa, meyakinkan banyak orang ini hal baru. Di Indonesia hal baru waktu itu. Sementara di banyak perguruan di ini world class university di dunia itu semua punya kesamaan endowment fund. Harvard tuh sekarang punya 700 triliun endowment fund dana abadi. Jadi dalam secara manusiawi nggak mungkin mati. 100 tahun mahasiswa nggak usah bayar SPP tetap aja hidup ya. Karena 700 T itu returnnya aja kalau 5% sudah 35 triliun setiap tahun. Bisa membeli value seisinya dengan cepat. Jadi itu contoh bagaimana kekuatan endowment fund dana abadi, dan itu nggak boleh berkurang. Nah, kami membangun dari kecil dan seterusnya. Dari sejak waktu itu sempat minus juga karena begitu kita taruh di deposito ini ternyata biaya administrasinya lebih tinggi dari returnnya, sehingga harus nombok dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya terus kami bekerja, dan tahun ini alhamdulillah insya Allah akan posisi sekarang 12,5 M, tapi insya Allah nanti tahun ini kita akan proyeksikan di angka 20 M di endowment fund tahun ini. Ini untuk masa depan Telju. Karena kita nggak pengen SPP Telju itu naik terus. Nggak pengen Telju itu nambah mahasiswa terus untuk bertahan. Tapi suatu ketika harus berhenti dan SPP harus berhenti juga. Nggak boleh naik juga.
Nah, itu kalau targetnya 2038 1T supaya ada return di angka 5 sampai 20 atau 50 M setahun. Jadi uang dingin lah, saya punya uang dingin yang bisa dipakai untuk beasiswa, untuk support riset dan seterusnya. Nah, cara mengembangkannya seperti apa toh? Ini di atas ini nanti jadi ada sumber donasi dan abadi, instrumen investasi dan seterusnya. Dan terakhir ini kemarin kami memutuskan untuk masuk ke wakaf. Sehingga saya alhamdulillah saya Pak Heru Iswayudi sekarang pegang sertifikat Nazir Wakaf itu dari Badan Wakaf Indonesia. Itu berhak mengelola ini dalam. Kenapa harus wakaf? Itu supaya yang pertama tanggung jawabnya lebih tidak hanya kepada manusia. Kalau endowment bahasanya kepada manusia, meskipun ini aslinya kalau saya kepada Tuhan juga. Tapi kalau wakaf clear, itu ada kewajiban tanggung jawab yang harus dipenuhi, syarat-syarat syariah yang harus dipenuhi lah. Jadi harus dikeluarkan berapa dan seterusnya, bagiannya berapa harus dikembangkan karena wakaf itu tidak boleh diem, harus dikembangkan dan seterusnya. Nah, ini yang kami lakukan, ini lagi proses penyusunan format endowment ini, nanti sebagian dari ini akan kita kelola persis seperti mengelola wakaf. Kemudian beberapa yang dalam waktu dekat Wall of Fame, kalau teman-teman lihat di gedung A, sekarang lagi direnov, itu untuk admisi, ya, yang ngadep ke ini ya, ke gerbang 3 ya, dan yang itu kan lagi direnov yang dekat Samsul Ulum. Itu nanti insya Allah dinding itu akan kita jual menjadi Wall of Fame. Kita sudah hitung 2 dinding di gedung A itu nilainya sekitar 5M. Kita jual ke 5M. Ke siapa toh? Alumni. Kenapa kok punya ini? Ya kita cari ya, disitulah ruang untuk kita mempelajari, menganalisis. Karena kita menghitung sudah lebih dari 200 alumni yang kita proyeksikan atau kita duga itu penghasilan bulanannya lebih dari 100 juta. Jadi ya dengan berbagai cara. Nanti kalau bahasa guyon saya deketi teman-teman alumni, Mas masih ingat surga dan neraka enggak Mas gitu. Nah, saya kira-kira gitu guyonan. Tapi nanti ujung-ujungnya ayo kasih 50 juta untuk ini kan, pasang nama di sini. Itu kemudian ada ini yang senang dengan kolektor ini precious metal base dalam bentuk wakaf. Jadi wakafnya nanti juga macam-macam, tidak hanya wakaf uang, bisa wakaf emas dan seterusnya. Ini yang insya Allah kita kembangkan. Ini beberapa yang kami peroleh kemarin. Jadi jujur kami ngecas kemarin pelatihan 2 hari plus sertifikasi sehari itu full. Nanti insya Allah nanti ini teman-teman Samsul Ulum, teman-teman Layis juga akan kita dorong dan kita support untuk mendapatkan sertifikasi ini. Ini untuk mericas bagi kami di tim pengelola ini mericas benar gitu. Jadi kesadaran tidak hanya ini, tapi juga bagaimana kita lakukan sesuatu yang betul-betul ini sesuatu ini. Ini filenya nanti ada di ini ya, bisa di-share ya, sudah di Mas Fatur ya tadi tak kirim ya. Jadi tidak perlu ini. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan Telkom University National Campus. Nah, ini pengembangannya sekarang ini yang amanah saya sebagai ketua komite transformasi ini kan kebetulan ruangannya di samping Samsul Ulum di Pasca Sarjana di lantai 1. Jadi ruangan saya selain direktorat ada di situ sebagai ketua transformasi. Ini targetnya adalah tahun ini Jakarta sudah gabung dan akhir tahun ini Surabaya sudah gabung. Jadi Telkom University Kampus Surabaya. Awal tahun depan Purwokerto gabung. Kemudian akan diikuti kita akan membuat footprint 4 sampai 5 sampai 2030. Jadi mungkin nggak tahu adalah di KN atau mungkin di Medan dan seterusnya. Jadi ada nasional kampus dan seterusnya. Dan tentunya ini perlu orkestrasi, perlu biaya dan seterusnya. Dari mana ya tadi kata kuncinya semuanya kolaborasi dan ini dari sumber ketiga, pendanaan pihak ketiga. Tidak semuanya dari tuition fee. Jadi ini tantangan yang ini. Nah, kemudian saya akan menutup presentasi ini dengan 2 ini yang quote yang sekaligus ini yang kita ambil dari hadis maupun ini. Jadi yang pertama adalah teruslah menebar kebermanfaatan. Nah, jadi artinya teman-teman yang di sini niatkan untuk membangun startup dan kebermanfaatan. Supaya apa tuh? Makin besar kebermanfaatan yang kita ini legacy. Jadi kalau ditanya, saya punya kepentingan apa tuh dengan banyak program yang tadi saya sebut? Saya ini. Jadi saya itu perlu ini. Kalau lihat di ini, saya mestinya karena masa kerja 30 tahun sebagai dosen sudah waktunya menjelang pensiun santai-santai. Tapi tidak, ternyata yang saya pahami tidak ada. Dalam Islam tidak pernah mengajarkan pensiun sama sekali. Jadi tidak ada. Pensiun itu urusan negara. Gitu. Tapi justru banyak ulama besar itu yang membuat karya di masa-masa terakhir sebelum ini. Nah, jadi itu supaya apa? Logikanya sederhana. Misalkan saya dengan Mas Indra ini, kalau ngomong probabilitas ini,
dipanggil Tuhan kira-kira duluan mana Mas? Duluan saya atau duluan Mas Indra? Secara manusiawi. Secara manusiawi kan saya mempunyai probabilitas yang lebih tinggi untuk dipanggil lebih cepat. Meskipun Mas Indra boleh aja dipanggil lebih cepat ya. Enggak. Nah, itu artinya apa? Artinya saya harus dengan usia ini saya harus membuat sesuatu legacy yang lebih banyak lagi. Membuat amal jariah lah, ini dalam bahasa agama ini legacy ini adalah amal jariah yang akan membantu menemani kita lagi di. Nah, kemudian yang kedua, bahwa sebaik-baik manusia, ini satu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah yang bukan yang paling kaya, bukan yang IPK-nya paling tinggi, yang paling pinter, paling cakep, dan seterusnya. Tetapi cuma satu, yang paling banyak memberikan kebermanfaatan. Jadi insya Allah kalau teman-teman semua di sini sudah punya itikat untuk membuat suatu usaha atau startup ataupun itu, ya tadi ini, sudah menuju ke sebaik-baik ini. Karena tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga memberi kebermanfaatan bagi sesama. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Indra. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman semua, terima kasih ya Pak sudah sharing terkait materi yang sudah disampaikan. Ini daging semua nih teman-teman. Ini kesempatan buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan kita masuk ke sesi Q&A. Silakan raise hand terlebih dahulu jika ada yang ingin bertanya, atau bisa di kolom chat ya teman-teman semua. Sip. Ada yang bertanya? Nah, ada nih dari Muhammad Hanif. Nah, silakan coba di on mic lebih dahulu. Suaranya kurang kedengar, Mas Hanif. Tes. Apakah Nah, udah terdengar? sudah. Boleh, silakan. Terkait dengan tadi Pak, jadi profit itu sebenarnya datang dari sebuah kebermanfaatan kita untuk mengatasi sebuah masalah yang ada di masyarakat. Nah, cuman mungkin agar lebih perjelas lagi, kiranya bagaimana kita itu bisa berperan di masyarakat agar bisa memberi keberdampakan itu melalui apa dan melalui peran apa Pak? Kadang kita itu bingung gitu, kita punya kelebihan, punya sebuah ide-ide untuk mengatasi itu, tapi kita juga punya keterbatasan gitu, entah itu dari segi waktu, entah itu dari ilmu pengetahuan yang ternyata kita gak tahu. Misalnya kita tahu nih sampah itu adalah sebuah permasalahan gitu yang harus diatasi, tapi kita itu gak tahu teknologi apa untuk mengatasi permasalahan sampah yang sekarang itu sedang marak, dan melalui apa kita bisa bermanfaat di situ. Ya mungkin kurang lebih segitu Pak, semoga kebayang sebelumnya. Paling itu Pak, langsung bisa Oke. dijawab. Oke, terima kasih Mas Hanif. Bisa on cam nggak Mas Hanif ya? Biar saya bisa melihat. Oke, Boleh Mas Hanif, kalau tidak ada kendala silakan on cam ya. oke kalau ya. Baik, jadi secara umum ini saya memang tadi sengaja tidak sampaikan detail ini karena pertimbangan waktu. Nanti insya Allah kalau di coaching saya dengan senang hati ini teman-teman difasilitasi Mas Indra atau Mas Fatur nanti ini ruang-ruang untuk ketemu dengan. Jadi sama Mas. Jadi pada dasarnya yang pertama tadi yang saya sampaikan kebermanfaatan dan itu berlaku general. Kalau teman-teman belajar misalkan bagaimana Gojek atau Grab, itu kira-kira awalnya dari mana tuh? Apakah mereka sudah mikir profit dari awal? Tidak. Yang dipikirkan adalah bagaimana dia memberikan manfaat dari ada apa namanya ada eh, klien, ada sekian ribu, sekian juta masyarakat yang memerlukan transport, ada sekian yang ojek-ojek pangkalan yang ini. Kenapa ini tidak disatukan menjadi sesuatu platform? Jadilah suatu platform yang kira-kira mirip lah Gojek, Grab dan seterusnya. Yang kemudian berkembang juga Go yang lain lah, atau Grab yang lain ya, artinya Go Health, Go ini dan seterusnya. Nah, jadi itu dimulai dari sana. Kemudian dari situ kan kemudian mulai masuk ke ini desain untuk merumuskan tadi model bisnisnya. Sama juga kalau salah satu teman Anda, kakak kelas Anda yang saat ini adalah
Aruna itu Visory, bergerak di ini startup di yang alumni, teman-teman alumni dari TELU, ada MBTI, ada dari TI dan seterusnya, membuat sesuatu ini. Jadi singkat cerita itu salah satunya adalah menghubungkan dari nelayan dengan buyer sifatnya global, suatu platform, sehingga dua-duanya ada jaminan keberlangsungan terus. Nah, tapi semua yang saya sampaikan tadi sebenarnya berawal dari mana tuh? Ini yang sebenarnya di state di Quran puluhan kali. Teman-teman tahu semua bahwa di Quran sangat banyak afala tatafakkarun, afala ta'qilun dan seterusnya. Jadi artinya apa tuh? Kita itu diminta untuk saat itu harus mikir. Dan orang yang mikir itu levelnya lebih tinggi. Mikir itu untuk apa? Ya mikir itu lihat sekeliling kita. Yakin kalau teman-teman mau lihat sekeliling kita sambil mikir, misalkan jalan ke kampus, di situ lewat sambil makan, beli gorengan. Kalau teman-teman nggak mikirin as usual kan, biasa kan ya beli gorengan berapa dan dapat berapa. Tapi kalau mulai teman-teman mikir, pernah nggak teman mikir berapa mereka keuntungannya, berapa model proses bisnisnya, apa dan seterusnya. Bisa nggak membantu mereka menyelesaikan model bisnis yang lebih bagus lagi dan seterusnya lah. Nah, itu yang saya maksudkan dengan tadi kita harus mulai berpikir, kemudian setelah itu cari masalah atau sebutnya pain problem. Nah, ini sebenarnya yang mengilhami kami untuk mendeliver InnoVillage. InnoVillage kata kuncinya apa? Tugas pertama itu mencari masalah. Dan itu bobotnya 50%. Begitu teman-teman dapatkan masalah, dapat itu artinya tahu persis masalah ini dari berbagai pihak. Itu 50% keberhasilan ini. Nah, setelah itu solusi. Nah, kalau solusi ya belajar, Mas. Karena solusi misalkan kalau tadi yang platform yang saya sebutkan tadi, coding. Tapi yang mempunyai ide pertama menggabungkan di Aruna itu bukan orang informatika, bukan anak informatika, anak MBTI. Dia yang nggak ngerti coding. Tapi silaturahim, networking dengan yang ngerti coding ini kan dan seterusnya. Jadi artinya tidak boleh ini kita diem ini. Jadi kita yang pertama mikir, kemudian tadi mencari bermanfaat dan seterusnya. Setelah itu networking dan seterusnya sampai ya solusi tadi sampai mengimplementasikan. Apakah pasti berhasil? Oh, belum tentu, di exercise terus ini kan. Nah, tergantung nanti apa yang ini yang tool yang dipergunakan, solusi yang benar ya tergantung dari domain kita. Saya alhamdulillah sampai saat ini juga masih diberi amanah juga sebagai teman-teman pernah ini transfer pakai BI Fast ya? Ada yang pernah pakai BI Fast ya, yang biasanya transfer itu pakai RTGS, sekarang ada yang 6.000, BI Fast itu 2.500. Nah, saya alhamdulillah masih sebagai Quality Assurance Director dari BI Fast. Itu kan saya orang elektro, Mas, apalagi orang elektro lama yang sekarang sudah masuknya lebih banyak ke bisnis, lebih dekat ke TI dan ekonomi. Padahal kalau ngomong BI Fast itu, apalagi Quality Assurance, itu sangat informatika gitu. Jadi saya punya tim 50 orang anak informatika semuanya gitu. Dan ya mau tidak mau saya nggak mungkin juga belajar coding. Sudah terlambat, saya sudah nggak akan lambat. Tetapi saya bisa belajar supaya manajemen yang ini yang bagus. Tapi saya tahu persis bagaimana pengujian sesuatu aplikasi itu harus melalui berjenjang sampai lebih dari 5 kali quality assurance lah yang ini. Nah, jadi itu kira-kira logik-logik yang perlu di ini. Nah, tapi tentunya kalau mulai kecil ya tadi level ini teman-teman Anda yang ikut di ini. Makanya salah satunya saya challenge ini. Mas Hanif semester berapa sekarang Mas Hanif? Semester 3, Pak. Semester 3. Ikut ini ya, InnoVillage ya. Enggak supaya Ya. melatih ini aja. Maksud saya melatih tadi naluri bisnis itu pertama cari masalah. Gini Pak, Tidak. kebetulan ada teman yang ngajak dan saya itu pernah semacam ikut program relawan gitu Pak. Jadi Ya. kita itu datang ke sebuah desa yang ada di Sumedang. Betul. Dan kita menganalisis masalah yang ada di sana. Ada kan? Ada masalah kan di situ? Ada. Ada. Pasti kalau kita pikir ada gitu. Nah, yang kami tekankan waktu itu adalah matinya pusat-pusat pendidikan di sana gitu. Nah. Dan hanya terfokus kepada sekolah yang ternyata jaraknya jauh. Betul. Makanya kami berfokus di sana bagaimana mengaktifkan itu dalam sebuah masjid dan juga Karang Tarunanya. Betul. Jadi Nah, itu cuman pada akhirnya kita cuman berkegiatan sosial aja gitu. Kita membangun sebuah lama Mas. Yang saya sebut tadi, InnoVillage itu adalah social project, kegiatan sosial. Tapi kami mendorong akan menjadi sesuatu tahun ini justru salah satu penilaian atau salah satu challenges-nya adalah
scale up atau inkubasi. Jadi social project itu menjadi sesuatu yang bisa di-cloning atau direplika di tempat lain. Kalau direplika itu di-cloning itu artinya berbiaya. Berbiaya itu artinya dari potensi revenue-nya dan seterusnya lah. Nah, jadi itu yang kami dorong. Jadi ya kita mulai dari sosial atau kebermanfaatan tadi. Tetapi kebermanfaatan ini harus ini. Ya tadi sama seperti tadi kita membuat kafe dan seterusnya itu kan mulainya tidak dari untung gitu, tidak dari. Nah, tapi sekarang kan ya tadi yang saya sebutkan niat baik itu saya aliran yang sangat percaya. Tugas kita itu bukan nyari untung, bukan nyari ini. Kita membuat atau berikhtiar sebaik-baiknya. Sama aja lah kalau ini teman-teman semua kuliah, tugasnya apakah memberi nilai? Kan bukan, itu tugas dosen. Nah, tugas teman-teman belajar membuat ikhtiar sebaik-baiknya, setelah itu diberikan dosen, ya Allah melalui dosen ini dengan ini yang baik. Sama juga, kalau kita berbisnis ya keberhasilan sesuatu bisnis itu bukan tugas kita. Itu sudah tanggung jawab yang di atas. Tapi tugas kita memantaskan diri bahwa kita dapatkan ini. Loh, kalau kita tidur-tiduran aja nggak mungkin. Nggak logik loh dapat rezeki tiba-tiba Tuhan ngasih rezeki di depan apa nanti sesuatu di depan. Nah, tapi kita ikhtiarkan dan rezeki itu bisa banyak hal. Jadi begitu kira-kira intinya. Ya, jadi yang pertama berpikir cari masalah. Seperti itu cari masalah dikelola menjadi sesuatu banyak alternatif solusi. Nah, terus itu mungkin perlu satu titik nanti yang perlu silahkan. Kalau saya senang hati kalau ngobrol santai janjian dengan saya, nanti nomor saya bisa di-share Mas Fatur Mas ini ke teman-teman. Nah, kalau saya longgar saya senang hati ngobrol dengan teman-teman semuanya ya di Telyu. Saya lebih banyak di Telyu Cafe nongkrongnya. Ruangan saya direktorat ada di ini, tapi saya lebih senang ngobrol santai itu supaya tadi semangatnya adalah memberi kebermanfaatan yang sebanyak-banyaknya lah di ini kan. Jadi kira-kira itu yang ini Mas. Jadi ya contoh-contoh yang di ini Innovillet banyak yang anak-anak bikin hidroponik, itu biasa bikin hidroponik. Yang luar biasa apa? Ternyata di balik hidroponik itu dia ngajak 50 orang teman sedesanya yang putus sekolah. Itu luar biasa nggak? Luar biasa itu. Kalau bikin hidroponiknya kan biasa, lihat YouTube di ini kan biasa. Mungkin teman-teman semua juga bisa saya lihat. Tetapi yang luar biasa bagaimana program itu di belakang yang menggerakkan. Yang dulu stunting juga sama. Nah, itu bagaimana dia itu sederhana, data-data stunting bikin data aplikasi yang sangat-sangat sederhana bisa dibawa oleh ibu-ibu di desa-desa, tapi ini langsung jadi database yang akurat, yang akhirnya dipakai di kabupaten waktu itu Sragen. Jadi akhirnya aplikasi itu dipakai seluruh kabupaten dan datanya menjadi valid. Itu kabupaten pertama yang data stuntingnya sangat valid. Jadi ditanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten nyambung. Biasanya nggak nyambung, karena selama ini datanya pakai kertas, dikumpulin, dan seterusnya. Nah, sekarang pakai ini. Nah, jadi hal-hal itu yang saya sangat yakin teman-teman yang muda ini punya gairah untuk menyelesaikan ini. Tapi kata kuncinya ya tadi yang saya sampaikan di depan. Jangan lupa terus nanya yang lain, Mas. Mentornya yang lain. Saya juga nanya kok, Mas. Satu yang saya tambahkan ini ya. Teman-teman pernah dengar nggak bebek kaleo di Buah Batu? Mungkin terlalu mahal ya bagi teman-teman ya. Tapi pernah tahu kan ada bebek kaleo? Itu adalah alumni. Omsetnya sekarang sudah 900 sekian miliar, hampir 1 T setahun. Jadi itu dikelola oleh atau ownernya adalah alumni. Dan sejarah untuk sampai ke sana itu tidak sederhana. Dia kelola itu sampai ini. Sebelumnya dia kerja di Astragrafia, akhirnya putuskan jadi entrepreneur jadi ini. Dengan keterbatasan. Di mana-mana selalu ada keterbatasan. Tadi kan saya bilang, kalau tidak ada keterbatasan itu di mana tuh? Di surga yang nggak ada keterbatasan. Selama di dunia kita pasti ada keterbatasan. Nah, ya. Jadi yang bersangkutan membuat ini dan seterusnya sampai mengeksersis 150 kali percobaan bumbunya masakan sampai dia berani jual. Dari yang 30 pertama dengan referen lebih baik yang lain dan seterusnya gitu. Jadi kira-kira itu yang ini. Jadi jangan pernah putus asa dan insya Allah nanti banyak selalu jalan yang bisa di ini Mas Hanif ya. Selamat untuk bergabung masuk dunia nyata lah, dunia entrepreneur, dunia yang memberi kebermanfaatan bagi sesama. Oke, monggo Mas Indra saya kembalikan lagi. Oke, baik. Kepada Mas Hanif gimana? Apakah sudah clear? Nanti ketemu saya aja Mas ya di kafe ya. Ya Pak, saya izin follow IG Bapak. Oh, semoga nanti boleh Kalau apa-apa sih ada ya Pak.
Cuma nggak kadang-kadang saya nggak posting lagi sekarang nggak aktif dulu lah. Tapi Oh insya ya, Allah pasti tak buka terus. Jadi kalau atau siap nanti Pak. terakhir bisa disampaikan nomor WA saya juga bisa Oke. mungkin. Siap. Oke, mungkin segitu aja ya, Nuhun Hanif. Pak, jazakallah Semoga, khair. semoga bisa ke-solve lah ini. Oke, ini Pak ada pertanyaan personal. Jadi dari salah satu peserta, dia tuh bertanya, bagaimana menghubungkan dan menempatkan profit terhadap modal kita dalam memberi manfaat. Nah, terkadang merasa konflik batin antara mengedepankan untung daripada modal bisnis kita. Itu sih Pak. Atau saya coba ini ya Oke. di grup. Ya kira-kira yang saya tangkap ini ya Mas Indra ya, artinya bagaimana kita ini artinya godaannya ini entrepreneur itu kalau sudah ada profit itu udah ini. Ya salah satunya alhamdulillah dalam tanda kutip saya tidak mendapatkan profit 1 sen pun dari Telyu Cafe, dari Innovilate dan seterusnya. Nggak ada ini. Jadi nggak. Tapi dari mana saya dapatkan? Tuhan memberikan profit saya dari sisi yang lain. Pada saat yang bersamaan kalau ngomong ini kaki satu saya dapatkan proyek pendanaan hibah tahun ini lebih dari 2,5 miliar dari kementerian ini. Dari kementerian. Dan itu masuk ke Telyu juga sebagai endowment, sebagai NTF lebih dari 10% juga gitu. Jadi artinya apa? Tidak selalu kita harus ini. Dan saya berharap teman-teman mulai berhitung ini. Ya, jadi ini makanya salah satunya kenapa kami di endowment itu geser akan pelan-pelan ke wakaf. Itu karena wakaf itu jelas aturan Tuhan yang menyatakan ada sesuatu yang kita yakini kebenarannya sehingga berapa persen yang harus ini berapa persen dan seterusnya itu clear yang harus dipertanggungjawabkan ke mau kufalai berapa dan seterusnya ada ya, dalam tanda kutip profit itu ada haknya pengelola itu ada juga kalau di wakafan dibatasi hak pengelola itu hanya 12,5% maksimum 12,5%. Jadi setelah itu harus diputar balik ke modal atau ke kebermanfaatan lagi. Jadi kira-kira referen yang bisa digunakan, kalau saran saya gunakan referen yang sudah nyata ini. Jadi misalkan di wakaf 12,5%. Jadi teman-teman ambil profit maksimum kalau sudah punya usaha ya jangan melewatin itu, jangan lewat 12,5%. Supaya tidak, nah itu dari awal ini kan. Jadi disetting bahwa itu bukan hak kami. Meskipun CEO sama, saya kan sebut. Telyu Cafe itu saya komisaris. Artinya saya boleh suka-suka saya gitu. Omsetnya kan hampir 1 M setahun itu. Artinya tak masukkan kemana untuk kepentingan saya kan suka-suka saya gitu. Saya komisaris utama, kok semua nurut saya. Tapi justru saya batasi, saya harus buat sesuatu code of conduct ini kan. Sama di Indomaret sekarang kami juga sudah menghimpun tadi yang saya cerita 12,5 M. Kami juga buat code of conduct. Jadi aturan main lah yang khusus ini untuk memastikan ini supaya tidak terjadi case-case seperti yang kita lihat di Indonesia ini. Jadi bagaimana ya kalau sudah jadi menteri itu bukan berarti uangnya menteri toh. Sehingga nggak boleh suka-suka kalau menteri mengizinkan suatu proyek terus dia ngambil suka-suka dan case-nya kan kasus BTS, kasus ini dan seterusnya kan. Nah, sehingga yang paling ini lebih baik lagi kalau dalam posisi yang tadi saya sebut tadi, saya justru menghindari konflik kepentingan. Semua yang saya kelola atas nama untuk keperluan endowment dan seterusnya saya tidak boleh ngambil spesial pun. Dan ternyata tadi Allah memberikan jalan yang lain untuk ya seolah-olah menggaji saya dalam tanda kutip ya, memberi kompensasi ke saya. Effort yang sebesar itu diberi kompensasi dari sisi yang lain. Dan saya sangat trust itu, sangat percaya itu, yang gitu-gitu sangat percaya. Begitu Pak, kira-kira yang saya sarankan kalau yang pertama ekstrimnya tadi kita buat ini, tapi kalau ini referen lah pakai referen yang wakaf yang 12,5% itu maksimum, jangan pernah lebih dari itu untuk keperluan profit untuk keperluan pribadi. Selebihnya harus dikembalikan ke kebermanfaatan atau ke modal usaha tadi. Demikian Mas Indra. Terima kasih banyak Pak. Mungkin itu untuk yang bertanya mudah-mudahan bisa kejawab ya dari Pak Ate. Mungkin ini ada satu lagi Pak pertanyaan. Katanya berdasarkan pengalaman Bapak nih, biasanya investor seperti alumni itu melihat apa ya? Melihat dari segi apa gitu untuk berinvestasi ke kita. Ya. Itu sih. Oke. Jadi sangat bergantung kepada ini ya. Jadi dalam tanda kutip, nah ini beberapa alumni itu yang tadi saya sebut ya, mereka sudah omsetnya sudah
atau pendapatan bulannya sudah ada yang di atas 200 juta dan seterusnya. Itu dalam tanda kutip, kalau berkurang 50 juta setahun, 200 juta itu kalau setahun berarti kan sudah di angka 2,5 miliar lebih. Kalau 2,5 miliar berkurang 50 juta, misalkan untuk membiayai proposalnya teman-teman dan seterusnya itu kan nggak kerasa. Tapi mereka tidak mau membuang sama, seperti saya juga kalau ngasih sesuatu membuang ini pasti ya ada harapan. Harapannya kebermanfaatan, lagi-lagi bukan harapan ini. Kami senang kalau lihat ini yang kita ini berkembang. Mereka juga senang, tidak akan meminta balik modal. Persis seperti orang tua kita semua lah. Waktu membiayai kita sekolah dan seterusnya. Pernah nggak berpikir orang tua itu akan balik modal? Tetapi orang tua akan happy kalau akhirnya teman-teman semua begitu lulus, ya kira-kira balik modal juga. Balik modal itu bukan kembali ke kita, tetapi ke kebermanfaatan. Jadi jangan sampai teman-teman lulus kemudian ya kerja secara ini asal-asalan, yang gajinya UMR dan seterusnya itu kan padahal SPP-nya kan jauh di atas UMR gitu. Nah, jadi intinya balik modalnya tidak selalu harus finansial dan tidak harus balik ke investor, tetapi investor itu lihat interestnya. Yang pertama interestnya, makanya perlu silaturahim, perlu diskusi, perlu ketemu. Jadi ketemu dengan alumni X, interestnya apa tuh? Oh, interestnya beliau di bidang ini. Ya sudah, itu yang harus dibuat di bidik ini. Nah, jadi macam-macam interestnya ada. Makanya saya buka aja ini, tidak perlu buka namanya, tapi saya sebutkan aja. Beberapa alumni itu memberikan endowment lebih dari 100 juta. Jadi kita minta endowment itu langsung keluar 100 juta gitu. Cash pasti transfer langsung baginya. Ya nggak apa-apa, dia pendapatannya tadi saya bilang lebih dari 300 juta, ini 300 juta kan ya. Jadi begitu, artinya yang pertama interest ini yang bersangkutan seperti apa, yang kemudian interest itulah yang kita kawal untuk meyakinkan bahwa bisnis kita itu inline dengan interest yang benar. Jangan interestnya A kita ngomongin B, ngomongin C, itu nanti nggak nyambung. Nah, makanya kita harus agile, membuat model bisnis itu harus agile. Sama kalau saya ngomong InnoVillage, itu siapa toh shareholder utamanya? CDC Telkom, yang kebetulan alumni memang. Nah, tapi dia punya interest apa? Itu yang kita kelola, interest itu. Tidak harus nurut loh ya, tidak harus follower loh. Jadi kita kelola itu beda dengan follower. Kalau follower kita apa? Dia ngomong A, kita langsung A. Tapi kalau A, kita bisa ngomongkan A, B, dan seterusnya, tapi intinya ke sana. Kira-kira begitu Mas Indra. Jadi karena mungkin sudah adzan juga ini di depan rumah saya ini. Jadi saya kembalikan ke Mas Indra. Oke. Mungkin itu ya, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Ate dan kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Mudah-mudahan itu jadi insight untuk teman-teman semua. Nah, kita langsung di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita mau sesi, oh ya, ini apa itu namanya? Modal sertifikat oleh-oleh dari kami, Pak. Oh, Nah, iya, nanti terima ada kasih. sertifikat. Mohon diterima ya Pak, nanti akan diderek oleh Manfatur. Terima kasih, saya dan kasih. Sip, paling kita dokumentasi dulu paling. Sebentar. Nah, oke. Kita dokumentasi dulu ya bersama Pak Ate. Mungkin teman-teman semua yang bisa on cam silakan on cam. Gitu. Kita siap-siap dulu. Oke. Yap. 1, 2, 3. Oke. Cukup mungkin terima kasih pada Pak Ate yang sudah Terima kasih. mendapatkan ini. Kalau tidak ada sudah apa namanya bisa lebih dulu untuk kalau ada kegiatan lain bisa Ya. dulu Pak, gitu sih Pak. Ya, saya mohon izin Mas Indra, Mas Fatur, jadi sekaligus mengundang teman-teman untuk InnoVillage tahun ini, dan saya terbuka ini. Kalau teman-teman ini silahkan nomor saya di-share, nanti bisa berkomunikasi, saya janjian waktu yang santai sambil ngopi-ngopi atau di Telecoffee dan seterusnya. Saya cerita banyak tentang inilah. Terima kasih, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Yuk, ya. Oke, teman-teman semua, kita udah di penghujung acara nih. Jadi ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, ini ada penyampaian grup dan mentor Sulbi ya. Jadi ada beberapa format yang berubah. Nanti kita karena ada penambahan peserta dan apa tuh namanya perubahan format itu untuk grup mentoring. Jadi kita buat lagi dan ini ada yang terbaru nih. Nah, ini ada squad pertama, nanti akan dipandu oleh mentor Fernanda, jadi founder and lead designer.
Lalu squad kedua, ini sama aku sendiri nih. Tuh, nanti aku coba ini squad kedua, data-datanya nanti kita coba share lagi. Terus next. Nah ini dari mentor Bang Fatur Rahman. Nanti ini yang squad ketiga. Lalu next, ini squad keempat akan dimentori oleh Bang Kevin Ahesa. Yang squad kelima. Next. Nah ini Mas Saiful Hayat nanti akan dipandu juga yang squad kelima ini. Lalu next juga. Nah sama mentor Diman Martinus. Ini squad ke-6. Oke, mungkin itu format terbaru ya teman-teman semua untuk grup mentoring. Nanti akan kita infokan lagi di grup. Nah, sekarang kita proses